Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan mustalahul hadis dari kitab Asy-Syarhun Nafis yang merupakan syarah dari matan Al-Bidayah fi Ulumil Hadis yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Thaha hafizahullah taala, yang merupakan salah satu dari manhaj atau kurikulum yang dipakai di Jami'atu Safwa. Nah, jadi Safwa University. Baik, kita masih di Al-Babus Salis, ya, pembahasan tentang Al-Hadithu Ad-Da'if. Di bab pertama kita sudah bahas tentang hadis sahih beserta syarat-syaratnya. Kemudian di bab yang kedua kita bahas tentang hadis hasan, ya, beserta pengertian-pengertiannya. Nah, sekarang ini kita sedang di tobit yang kedua dari al-haditsu ad-dhaif. Jadi ada dua tobit yang sudah kita bahas. Tobit yang pertama pengertian dari dhaif, kemudian kita sekarang berada di tobit yang kedua, yaitu dhaif yang mardud. Ya, hadis dhaif itu tidak semuanya tertolak. Ya, tidak semuanya mardud. Maka di sini kita melihat apa saja hadis-hadis dhaif yang mardud. Yang pertama ada al-maudhu. Sudah kita bahas apa itu al-maudhu, yaitu hadis palsu. Al-matruk, yaitu hadis yang ditinggalkan. Wal-munkar, hadis yang mungkar, yang nakirah. Ya, kemudian yang terakhir, ya, kita sedang membahas apa itu hadis al-mudraj. Nah, jadi kita sekarang sedang berada di sini pengertian dari al-haditsu ad-dhaiful mardudu al-mudraj. Hadis dhaif yang mardud yang dinamakan dengan istilah al-mudraj. Nah, sudah kita bahas pengertiannya di pertemuan sebelumnya. Ya, kita katakan secara ringkas, hadis mudraj adalah hadis yang diselipkan padanya atau digabung padanya dua riwayat. Ya, ketika seorang perawi menggabung dua riwayat atau dua matan yang berbeda dalam satu riwayat sehingga orang-orang mengira itu adalah satu hadis meskipun padahal sebenarnya adalah dua hadis. Nah, ini yang sedang kita bahas sekarang, pengertian dari atau contoh-contoh dari al-haditsu al-mudraj. Nah, sekarang kita pakai kitab yang kita pakai masih sama, ya, hanya saja mungkin penampilannya agak lebih beda dari sebelumnya. Ya, nanti kita akan share kitab ini di channel Telegram kita. Nah, jadi ini versi yang sudah ditahqiq, ya, sudah diperbaiki, ya, karena pakai versi yang kemarin itu kita lihat masih ada beberapa kesalahan penulisan, ya, yang tidak disengaja, ya, dan masih tulisannya kecil-kecil, ya, jaraknya juga, ya, terlalu rapat sehingga menyulitkan, ya, untuk di merojah. Ini meskipun kelihatannya lebih banyak, tapi ya lebih jelas insya Allah. Nah, ya, jadi sekarang kalau yang sudah punya PDF-nya, ya, kita di halaman 50, di halaman 52, ya, di halaman 52. Nah, jadi kita lagi membahas pembagian hadis mudraj. Hadis mudraj, ya, di dalamnya ada namanya idraj. Ya, idraj itu proses penyelipan itu, ya, proses menyisipkan, ya, jalur yang lain ke dalamnya, itu namanya idraj. Idraj itu sendiri ada dua, mudraj al-matan dan mudraj as-sanad. Ya, mudraj al-matan, ya, dan mudraj sanad. Ya, contoh mudraj pada awalil matan itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Auza'i, ya, ini sudah kita bahas kemarin, ya, yaitu hadis bakiru bis salati fil yaumil ghaib, ya, fa innahu man fatathu salatul asri habitu amalu. Ini sudah kita bahas, ya. Kemudian contoh yang lain, ya, contoh hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Qatan, ya, yaitu hadis asbigul wudu wailun lil aqabi minan nar. Ini juga sudah kita bahas. Ya, kemudian, ya, di wasatil matan, ini yang hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Humaid ibnu Ja'far, ya, dari Hisham ibnu Urwah, dari Busrah binti Safwan, hadis tentang man massa dzakarahu aw zayhi arfudaihi falyatawadda. Ya, kalau di kitab kemarin rafdaihi, yang benar adalah rafdaihi pakai ghain. Nah, ya, ini juga sudah kita bahas. Ini contoh untuk mudraj di pertengahan matan.
yaitu di ucapan unsayaihi au ya raf'uihi. Nah, ya, itu sudah kita bahas kemarin, terakhir di situ ya. Nah, sekarang kita ya masuk ke contoh mudraj fi akhiril matan, ya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad an-Nufaili an Zuhair an al-Hasan ibn al-Harb an al-Qasim ibn Mukhaimirah qala akhadha Alqamah biyadi fahaddatsani anna Abdullah bin Mas'ud akhadha biyadihi wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi Abdullah fa'allamahu at-tashahhuda bis salah fa dzakara at-tashahhuda thumma qala idza qulta hadza aw qadaita hadza faqad qadaita salataka in syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taquda faqud. Nah, misal atau contoh untuk hadis mudraj yang mana penyisipannya ini terjadi pada akhir dari matan hadis, yaitu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad an-Nufaili, beliau meriwayatkan dari Zuhair, Zuhair meriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Hasan meriwayatkan dari Al-Qasim ibnu Mukhaimirah, ya, Al-Qasim ibnu Mukhaimirah ya, itu meriwayatkan dari Alqamah, ya, Alqamah ya mendengar dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW mengambil tangan Abdullah bin Mas'ud kemudian mengajarkan beliau tasyahud. Ya, setelah ya menyebutkan lafaz tasyahud, kemudian di akhir hadis ya beliau mengatakan ya idza qulta hadza aw qadaita hadza, ya, kalau engkau telah mengatakan ucapan tadi atau menyelesaikan ucapan tadi, perbuatan tadi, maka engkau telah menyelesaikan salatmu. In syi'ta an taquma faqum, kalau mau berdiri ya berdiri, kalau mau duduk untuk berzikir maka silakan duduk. Was-shawab anna qawlahu idza qulta hadza aw qadaita hadza faqad qadaita salataka in syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taquda faqud innama huwa min kalami Ibnu Mas'ud wa laysa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya ucapan idza qulta dan seterusnya, ya ucapan ini adalah ya bukan dari Nabi SAW, ya ini lafaznya bukan dari Nabi SAW. Ya di sini si An-Nufaili, ya Abdullah bin Muhammad An-Nufaili tadi keliru, ya keliru menggabung antara ucapan ini dengan ya lafaz tasyahud. Ya kan tadi Nabi membacakan tasyahud kepada Ibnu Mas'ud ya. Kemudian setelah membaca tasyahud, Abdullah bin Muhammad an-Nufaili menyebutkan lafaz ini idza qulta hadza dan seterusnya. Ya sehingga orang yang membaca hadis itu akan mengira bahwasanya ini bagian dari hadis sebelumnya. Ini bagian dari ucapan Nabi. Padahal ini adalah ucapannya Ibnu Mas'ud. Ini ucapannya Ibnu Mas'ud. Kepada siapa Ibnu Mas'ud mengucapkan ini? Kepada Alqamah. Ya, jadi sebagaimana Nabi memegang tangan Ibnu Mas'ud, begitulah kemudian Ibnu Mas'ud memegang tangan Alqamah dan mengajarkan Alqamah tasyahud. Hanya saja setelah mengajarkan tasyahud, ya Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada mengucapkan kepada Alqamah kalimat ini idza qulta hadza dan seterusnya. Nah, waqad akhta'a fihi Abdullah bin Muhammad an-Nufaili faja'alahu min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa kadzalik. Waqad khalafahu jama'atun. Ya, riwayatnya Abdullah ini, ya, Abdullah bin Muhammad an-Nufaili ini, ya kenapa kita tahu ini ada mudraj di sini, ada idraj, ya karena ada jalur-jalur yang lain dan jumlahnya banyak. Mereka itu fassalu kalam Ibnu Mas'ud an kalamin Nabi. Mereka memisah antara ucapan Ibnu Mas'ud dan ucapan Nabi di atasnya. Nah, ya di antaranya riwayat tersebut yang memisah itu qala Syababah ibnu Sawar haddatsana Abu Haythumah Zuhair bin Muawiyah haddatsana Al-Hasan bin Al-Harb an Al-Qasim bin Mukhaimirah qala akhadha Alqamah biyadi wa qala akhadha Abdullah bin Mas'ud biyadi fa dzakara al-hadits thumma qala Abdullah fa idza qulta dzalika qad qadaita ma 'alaika min as-shalah wa in syi'ta taquma faqum wa in syi'ta taquda faqud. Nah, di dalam Sunan Ad-Daruqutni disebutkan ya, dari jalur Syababah, ya dari jalur Syababah bin Musawwar bahwasanya ada pemisah antara ucapan Nabi tadi dengan ucapannya Ibnu Mas'ud. Ya, pemisahnya adalah pada kalimat ini qala Abdullah. Nah, ya, ini pemisahnya. Nah, kemudian qala Ad-Daruqutni, ya, hadis tadi, hadis Syababah itu ada di dalam Sunan Ad-Daruqutni. Ya, Ad-Daruqutni mengatakan ya
di dalam sunannya beliau mengatakan Syababah thiqah wa qad fassala akhir al-hadis ja'alahu min kalam Ibnu Mas'ud wa huwa asahhu min riwayati man adraja akhirahu fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syababah ini orang yang thiqah, jadi ya dia lebih jadi dia bisa dipegang ucapannya. Nah, wa qala aidan wa adrajahu ba'duhum an Zuhair fil hadits wa wassalahu bi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fassalahu Syababah an Zuhair wa ja'alahu min kalami Abdullah bin Mas'ud wa qaluhu ashbahu bis shawab min qawli man adrajahu bi haditsin Nabi li'anna ibn Thawban rawahu an al-Hasan bin al-Harb kadzalika wa ja'ala akhirahu min qawli ibn Mas'ud ya wal ittifaqi ya Husain al-Jufi wa ibn Ajlan wa Muhammad bin Aban fi riwayati man al-Hasan bin al-Harb ala tarki dzikrihi fi akhir al-hadits ma ittifaqi kulli man rawa at-tashahhud an Alqamah wa an ghairihi an Abdullah bin Mas'ud ala dzalika wallahu a'lam. Nah, ini lanjutan dari ucapan Ad-Daruqutni memperjelas di kalimat di atas. Nah, jadi hadisnya Syababah Ibnu Sawwar itu tadi lebih kuat ya dibandingkan mudraj yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Muhammad an-Nufaili. Nah, ya, ini lebih kuat, jalur ini lebih kuat ya, apalagi jalur ini didukung oleh jalur-jalur yang lain ya. Ada jalur-jalur yang lain misalkan Husain al-Jufi, Mu'ajjalan dan seterusnya. Tsumma saqad Daruqutni riwayat man dzakarahum alladziina khalafu Abdullah bin Muhammad an-Nufaili fa fassalu kalam Ibnu Mas'ud min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian Ad-Daruqutni menyebutkan riwayat-riwayat siapa yang menyelisihi riwayat Abdullah bin Muhammad an-Nufaili. Nah, jadi sendirinya Abdullah bin Muhammad an-Nufaili ini yang mengatakan atau yang mengidraj, yang menggabung antara ucapan Ibnu Mas'ud dengan ucapannya Nabi, hanya di riwayatnya dia saja ya. Riwayat apa saja yang memisah itu bisa merujuk ke Sunan Ad-Daruqutni sendiri. Sunan Ad-Daruqutni di situ menyebutkan ya riwayat-riwayatnya ya di halaman di jilid yang kedua halaman 166 di Sunan Ad-Daruqutni. Nah, baik. Misalun akhar, contoh yang lainnya, haditsu Abi Hurairah. Ini contoh lain untuk apa? Ya, contoh lain untuk al-idraj fi akhiri al-matan. Nah, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ya, hadis tentang ghurrah ya, bahwasanya umatku kata Nabi SAW pada hari kiamat nanti mereka akan datang dalam keadaan ghurran muhajjalin ya, dalam keadaan wajah mereka berseri-seri min atharil wudu, karena bekas air wudu mereka. Maka barang siapa yang mampu diantara kalian untuk memperpanjang ghurrahnya, ghurrah itu warna putih pada dahinya kuda ya, itu ya, intinya warna terang nanti pada wajah. Barang siapa yang ingin warna terang itu ada pada wajahnya atau badannya agar panjang, falyaf'al, maka hendaknya dia memperpanjang juga ya, membasuh ketika berwudu. Nah, faqaluhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al laysat min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan yang terakhir ini ya, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu ini bukan ucapan Nabi. Hadis Nabi hanya sampai min atharil wudu saja. Ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Ya, beliau kala itu berwudu. Setelah berwudu beliau membacakan hadis tadi, kemudian beliau sambung dengan ucapan ini ya, sebagai bentuk anjuran kepada sahabat ya untuk mengamalkan ucapan Nabi tadi. Nah, wa inna ma hiya min qauli Abi Hurairah fa akhta ba'dur ruwat, maka sebagian perawi salah di sini ya, menjadikan ucapan Abu Hurairah ini bagian dari ucapan Nabi SAW, padahal bukan. Wa qad khalafahum jama'atun minas thiqat farawal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi ghairi hadhihi al-lafdhah. Nah, ya, perinciannya antum bisa lihat di Sahih Muslim ya, syarahnya Al-Imam An-Nawawi di Al-Minhaj. Di situ diperjelas ya riwayat apa saja yang menyelisihi ya riwayatnya, yang mengidraj antara riwayat ucapan Abu Hurairah dengan ucapan Nabi SAW. Taib. Kemudian di sini ada tanbih ya, ada catatan tambahan peringatan ya,
yang penting untuk diketahui, qad yaqa'u al-idraju fi riwayatin ma wa yakunu hadzal lafdzul mudraju sabitan min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin min riwayatin ukhra. Ini ada yang lebih kompleks lagi. Terkadang terjadi yang namanya idraj itu pada satu riwayat. Akan tetapi lafaz yang diidrajkan ke dalam hadis tadi bukan lafaz sahabat, bukan juga lafaz tabi'in, tapi lafaznya Nabi. Hanya saja dari riwayat yang lain. Gitu ya. Jadi dia menyisipkan ke dalam ucapan Nabi yang lain. Ya, dari jalur yang lain. Gitu. Nah, coba kita lihat contohnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi taqaddama dzikruhu asbiqul wudu wailun lil aqabin minan nar. Hadis yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu hadis tentang menyempurnakan wudu. Wailun lil aqabi minan nar fa inna qawlahu asbiqul wudu sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Amr bin al-As. Ya, tadi kan atau kemarin kita mengatakan bahwasanya ya, hadis asbiqul wudu wailun lil aqabi minan nar, ya, ucapan asbiqul wudu ya, itu adalah lafaz yang disisipkan. Tapi ternyata lafaz asbiqul wudu ini ya merupakan ucapan Nabi tapi di jalur yang lain, yaitu jalurnya hadis Amr bin al-As, ya, bukan jalurnya Abu Hurairah. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati ayyaman yurfa'u fiha al-ilm wa yadhharu fi al-haraju wal haraju al-qatl. Nah, sungguhnya di antara tanda-tanda ya, tibanya hari kiamat adalah ya, hari-hari di mana ilmu itu diangkat di dalamnya dan akan muncul yang namanya al-haraj. Al-haraj itu adalah al-qatl, pembunuhan. Yang banyak terjadi pembunuhan. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, fassalahu ba'dul huffaz min ar-ruwat wa bayyana anna qawlahu wal haraj al-qatl min kalami Abi Musa. Nah, sebagian para perawi yang hafiz ya, yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya, mereka memisah antara ucapan yang terakhir tadi, yaitu al-haraju al-qatl. Jadi al-haraju al-qatl ini adalah ucapannya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi hadis Nabi hanya sampai wa yadhharu fiha al-haraj. Ya, kemudian Abu Musa menambahkan wal haraj al-qatl. Ya, penambahan dari Abu Musa ini untuk memperjelas makna al-haraj. Nah, wa ma'a dzalika faqad thabata tafsiruhu bidzalika min wajhin akhar marfu'an fi hadits Abdullah bin Umar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi penafsiran al-haraj dengan al-qatl itu ternyata juga ada ya, ada riwayatnya ya, diriwayatkan secara marfu juga dari jalur yang lain, yaitu jalurnya Abdullah ibnu Umar dari Abu Hurairah. Nah, ya, jadi mudraj yang merupakan ya ucapan Nabi ya dimasukkan atau disisipkan kepada ucapan Nabi yang lainnya dari jalur yang berbeda. Nah, itu dia mudraj pada al-matan. Ya, sudah pernah kita sampaikan di awal kemarin bahwasanya hadis mudraj itu ada dua, mudraj pada matan dan mudraj pada sanad. Mudraj pada matan ya, maksudnya yang disisipkan itulah matan. Ya, mudraj pada sanad yaitu yang disisipkan adalah sanadnya. Nah, mudraj pada sanad ini sudah kita bahas sebenarnya kemarin ya, apa namanya, beberapa pembahasan itu ya, ada surah kemarin ya, di awal-awal kita bahas beberapa bentuk dari mudraj fil isnad. Nah, sekarang kita akan bahas lebih terstruktur ya, pembagian lebih mudah insyaallah. Wa huwa tagyiru siyaqi al-isnad. Jadi yang dimaksud dengan mudrajul isnad itu adalah perubahan siyaqul isnad au hamlu riwayatin ala riwayah, atau membawa satu riwayat kepada riwayat yang lain. Fayamidu ar-rawi ila sanadi hadithin aw matnihi fayudkhilu isnadan fi isnadin aw matnan fi matnin. Wa inna ma tubira dzalika mudrajan fil isnad ragma anna minhu ma yakunu fil matan li'anna ma udrija minhu fil matan inna ma huwa marwiyun bi isnadin akhar. Nah, perhatikan sekali di sini. Poinnya di sini adalah yang dimaksud dengan mudrajul isnad itu, kalau mudrajul matan itu kan penyisipan matan, ya, matan dimasukkan kepada matan yang lain. Itu. Kalau mudrajul isnad, ya tidak seperti itu menafsirkannya.
bukan berarti dia penyisipan sanad, bukan. Ya. Yang dimaksud dengan mudrajul isnad itu adalah perubahan konteks sanad atau membawa satu riwayat kepada riwayat yang lain. Misalkan, ya, ada suatu jalur, ya, ini memiliki sanad yang sudah ada, ya, sanadnya sudah bagus. Kemudian, ya, ada jalur yang kedua dengan sanad yang berbeda tentunya. Nah, datanglah seorang perawi dan dia menggabung sanad hadis kedua ke dalam sanad hadis yang pertama. Nah, maka yang terjadi apa di situ? Yang terjadi adalah dia menggabung dua riwayat yang berbeda. Penggabungan dua riwayat yang berbeda ini bukan hanya melebur sanadnya, tapi juga matannya. Lah, kalau yang terjadi peleburan matan berarti dia mudrajul matan dong namanya? Tidak juga. Ya, kenapa? Ya, karena yang disisipkan, ya, pada matan itu, matan yang disisipkan pada jalur tersebut merupakan riwayat atau matan pada riwayat yang lain. Jadi maksudnya matan sama sanad itu kan satu paket. Maka ketika kita menyisipkan satu sanad kepada riwayat yang lain, itu artinya kita menyisipkan beserta matannya juga. Ya, sehingga meskipun ada penyisipan matan, juga dinamakan, ya, penyisipan sanad di situ. Jadi kalau dikatakan penyisipan matan, ya matannya doang. Kalau dikatakan penyisipan sanad, bisa jadi matannya juga. Itu maksudnya, ya. Ya, gampangnya begitu. Ya, jadi kalau mudrajul isnad bisa jadi sanad beserta matan yang disisipkan. Nah, jadi li'anna ma udrija minhu fil matan innama huwa marwin bi isnadin akhar. Karena apa? Matan yang disisipkan itu sebenarnya dia adalah marwi, ya, suatu riwayat yang diriwayatkan dari jalur yang lain. Ghairul isnad alladhi tawahamahu rawi alladhi waqa'a minhu al-idraj. Ya, bukan sanad yang, ya, diragukan atau bukan sanad yang yang terjadi waham di situ. Nah, faka'annahu abdala isnadan bi isnadin aw adraja isnadan fi isnadin. Jadi seolah-olah dia mengganti satu sanad dengan sanad yang lain atau menyisipkan satu sanad kepada sanad yang lain, dan, ya, matan juga ikut disisipkan di situ. Tidak mesti ikut, ya, tapi ada juga yang seperti itu. Nah, waqad ja'alahu al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ala khamsati aqsamin. Nah, Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat, ya, menyebutkan bahwasanya mudraj itu ada 5 bagian. Ya, maksud dengan mudraj itu ada 5 bagian. 5 bagian ini maksudnya 5 surah, ya, 5 gambaran, 5 bentuk. Nah, ya, dalam An-Nukat, ya, kitab An-Nukat ini merupakan salah satu kitab yang harus dipelajari tahapannya, ya, dalam pelajari ilmu mustalah. Dari awal antum belajar mustalah, antum pelajari Baiquniyah beserta syarahnya, ya, kemudian masuk kedua antum mempelajari Al-Ba'isul Hasis, syarah Mukhtasar fi Ulumil Hadits, ya, Ibnu Katsir. Ya, kemudian baru yang ketiga antum belajar Nukhbatul Fikar atau An-Nukat. Ya, kemudian terakhir antum buka kitab-kitab Al-Ilal. Nah, bentuk yang pertama dari 5 bentuk hadis mudraj adalah an yarwiya jama'atun al-haditsa bi asanida mukhtalifatin. Seorang atau banyak perawi meriwayatkan suatu hadis dengan sanad-sanad yang berbeda. Fayarwihi anhum rawin. Ya, jadi ada banyak jalur ini, katakan ada 5 jalur dengan perawi yang berbeda-beda tentunya setiap jalur. Fayarwihi anhum rawin. Maka kemudian ada satu perawi yang meriwayatkan dari 5 jalur tadi. Fayajma'ul kulla, dia mengumpulkan kelima jalur tadi menjadi satu, diikat simpul tali tadi. Ala isnadin wahid, ya, menjadi satu sanad saja, mintil kal asanid, dari sanad-sanad yang ada. Dan jadi sanad-sanad yang 5 itu digabung, ya, jadi satu. Ya. Wala yubayyin al-ikhtilaf, dan dia tidak menjelaskan khilafnya, tidak menjelaskan kalau jalur ini, ya, punyanya ini, kalau jalur yang ini punyanya ini. Jadi orang yang membaca hadis itu mengira ini cuma satu jalur, padahal itu adalah hasil gabungan dari beberapa jalur. Nah, ka'an yarwiya ba'dur ruwati al-haditsa mursalan wa yarwihi akhar mausulan
Faida bi ba'dir ruwati yarwi al-haditsa mausulan anhum jami'an wa la yubayyin anna ba'dahum yarwihi mursalan. Nah, ada suatu hadis yang mursal, ya. Hadis yang mursal diriwayatkan oleh seorang perawi, ini contohnya ya. Ya. Kemudian ya, ada perawi lain yang meriwayatkannya secara mausul. Ya, secara mausul dari jalur-jalur sebagian yang dari para perawi-perawi yang meriwayatkan secara mursal. Jadi seharusnya ya kalau agar dia tidak termasuk hadis mudrad, dia harus menjelaskan di situ. Ya, dia harus menjelaskan bahwasanya hadis ini ya dari jalur yang ini mursal, dari jalur yang ini mausul begitu. Ya, jadi harus diperjelas. Nah, kita lihat contohnya biar antum lebih jelas. Marwahu Utsman bin Umar an Israil an Abi Ishaq an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abdullah bin Hallam an Ibnu Mas'udin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti Saudah fa idza imra'atun 'ala at-tariqi qad tashawwafat tarju an yatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang ya panjang di sini ya. Wa fihi idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuhu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithal ladzi ma'aha. Jadi kata Nabi, ya kalau kalian melihat di jalan ada seorang perempuan yang ya tu'jibuhu, yang dia kagumi, dia tertarik lah begitu, falyati ahlahu, maka hendaknya dia segera pulang ke rumah dan mendatangi istrinya. Ya, karena apa yang ada pada perempuan yang dia kagumi di jalan itu ada juga pada istrinya. Nah, ya, jadi Nabi suatu hari pernah keluar dari rumah Saudah dan melihat di jalan ada seorang perempuan yang berhias, yang berharap untuk dinikahi oleh Nabi. Hadis panjang. Ya, kemudian di akhirnya ya Nabi katakan idza ra'a ahadukum imra'atan tujibu dan seterusnya. Fa dhahiru hadha siyaq yuhimu anna Aba Ishaq rawahu an Abi Abdurrahman As-Sulami. Coba kita teliti jalurnya sekarang. Nah, tadi hadis ini diriwayatkan oleh Utsman ibnu Umar dari Israil, dari Abu Ishaq. Ya, Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdurrahman As-Sulami, kita singkat jadi As-Sulami. As-Sulami ya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Nah, ya, kalau Abdullah bin Hallam ini dia bersama Abu Abdurrahman dia. Nah, kalau kita melihat kepada sanad ini, kita akan mengira bahwasanya Abu Ishaq meriwayatkan dari siapa? Dari As-Sulami. Nah, dari zahirnya gitu, ya. Wa Abdullah bin Hallam jami'an Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan dari Abdullah bin Hallam. Ya, jadi Abu Ishaq, ya, kalau kita melihat kepada zahir hadis ini sanadnya, kita akan mengatakan bahwasanya Abu Ishaq meriwayatkan dari dua orang, Abi Abdurrahman As-Sulami dan Abdullah bin Hallam. Ya, kemudian dua orang tadi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, itu zahirnya. Walaisa kadzalika, kan tetapi enggak begitu. Wa inna marwahu Abu Ishaq an Abi Abdurrahman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi yang benar adalah ya Abu Ishaq meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Abdurrahman ya As-Sulami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi secara mursal. Wa an Abdullah bin Hallam an Ibnu Mas'ud muttasilan, ya. Abu Ishaq juga meriwayatkan hadis yang sama tapi dari jalurnya Abdullah bin Hallam, ya terpisah, ya, secara muttasil, ya. Kalau tadi kan secara mursal, kalau sekarang secara muttasil. Nah, ya, bayyanahu Ubaidullah bin Musa wa Qubays wa Muawiyah bin Hisham an Tsawri mufassalan. Nah, jadi kalau kita kembali ulang lagi coba. Jadi kalau kita melihat ke sini, kita mengira bahwasanya Abu Ishaq meriwayatkan dari As-Sulami dan Abdullah bin Hallam sekaligus dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, masalahnya di sini, ya. Yang benar adalah bahwasanya Abu Ishaq itu meriwayatkan dari Abu Abdurrahman secara mursal. Ya, secara mursal artinya ya Ibnu Mas'ud nggak disebut di situ. Jadi jalur yang pertama itu berbunyi Abu Abdurrahman As-Sulami an Rasulillah gitu, langsung dia, nggak ke Ibnu Mas'ud dulu, itu mursal dia, ya. Itu riwayat Abu Ishaq yang pertama. Ya, kemudian Abu Ishaq juga meriwayatkan riwayat yang kedua, jalur yang kedua dari Abdullah bin Hallam.
Nah, ini yang melewati Ibnu Mas'ud. Yang ada Ibnu Mas'udnya itu dari Abdullah ibn Hallam. Nah, tapi Utsman ibn Umar ini malah mengumpulkan riwayat Abu Ishaq yang dari As-Sulami dan dari Ibnu Hallam dengan kata wa ini. Sehingga yang terjadi apa? Kita mengira bahwasanya Abdurrahman ini mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ya, padahal dari kita mengira bahwasanya Abdurrahman As-Sulami mendengar langsung dari Nabi, padahal tidak seperti itu. Yang benar adalah Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah ibnu Hallam dari Ibnu Mas'ud. Jadi an Ibnu Mas'ud maksudnya an Abdullah ibnu Hallam an Ibnu Mas'ud gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tidak pakai mudraj di sini agar tidak terjadi idraj, Abdurrahman ibn As-Sulami ini nggak usah disebut. Jadi nggak usah disebut dia. Kenapa? Karena dia itu meriwayatkannya nggak pakai lewat Ibnu Mas'ud. Seharusnya bikin jalur yang lain, sanad yang lain itu maksudnya ditulis terpisah. Nah, ini contoh yang pertama. Ini bentuk yang pertama. Bagian yang pertama menurut Ibnu Hajar. Dan bagian yang kedua kata beliau, an yakunal matnu inda rawin illa tarafan minhu fa innahu indahu bi isnadin akhar farwihi rawin anhu taman bil isnadi al awal. An yakunal matan inda rawin. Ada matan yang dihafal oleh seorang perawi illa tarafan minhu, akan tetapi enggak semua, ada beberapa bagian yang tidak. Fa innahu indahu bi isnadin akhar. Dan yang enggak itu pakai sanad yang lain, jadi di jalur yang lain. Farwihi rawin anhu taman bil isnadil awal, akan tapi dia masukkan yang yang pakai sanad yang lain itu pada riwayat yang pertama. Contohnya hadis Ibnu Uyainah wa Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulayb dari bapaknya dari Wa'il bin Hajar fi sifati salati Rasulullah SAW bi akhirih annahu jaa fi syita'i fara'ahum yarfa'una aydiyahum min tahti as-siyab wa shawab riwayatu man rawa an Asim bin Kulayb bi hadzal isnad sifat as-salah khassatan wa fassala dzikra raf'al aydi anhu farwahu an Asim an Abdul Jabbar ibn Wa'il an ba'di ahlihi an Wa'il ibnu Hajar. Nah, jadi hadisnya Ibnu Uyainah ini dia mendengar dari Asim. Asim mendengar dari bapaknya Kulayb, kemudian Kulayb mendengar dari Wa'il. Nah, bunyi hadisnya adalah annahu jaa fis syita'i farwa'um yarfa'una sampai min tahti as-siyab. Yang benar adalah riwayat man rawa an Asim bin Kulayb bi hadzal isnad sifat as-salah khassatan. Yang benar bahwasanya ucapan ini annahu jaa fis syita' farwa'ahum yarfa'una aydiyahum min tahti as-siyab, melihat para sahabat mengangkat tangan dari balik pakaian mereka, bahwasanya ada orang-orang yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb bihadzal isnad sifat as-salah khassatan wa fassala dzikra raf'al aidi anhu farwahu an Asim an Abdul Jabbar ibn Wa'il. Nah, jadi ada orang-orang yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb dengan sanad yang sama dari Wa'il, sifat as-salah khassatan, sifat salat Nabi secara khusus, wa fassala dzikra raf'il aidi, dan memperinci penyebutan tentang mengangkat tangan tadi, mengangkat tangan di balik pakaian tadi. Farwahu an Asim an Abdul Jabbar ibn Wa'il an ba'di ahlihi an Wa'il ibni Hajar. Nah, jadi pengisipannya di mana di sini? Kalau jalur yang ini dari Ibnu Uyainah ini dari Asim bin Kulayb dari Wa'il ibn Hajar tentang sifat salat Nabi, di situ di akhirnya sebutkan annahu ja'a tentang mengangkat tangan. Nah, jalur yang lain itu riwayatnya dari Asim dari Abdul Jabbar. Kalau tadi kan dari Wa'il. Jadi Asim ibnu Kulayb, dari Kulayb dulu kan. Kalau ini Asim langsung ke Abdul Jabbar. Yang Abdul Jabbar ini anak dari
Wa'il. Ya, kemudian dari Wa'il. Nah, itu dia. Nah, kalau ini kan dari Asim, Kulaib, Wa'il. Kalau ini Asim, Abdul Jabbar, Wa'il. Nah, ini jalur yang pertama. Ini jalur yang kedua. Di jalur yang pertama itu disebutkan ya tentang mengangkat tangan. Nah, di jalur yang kedua itu diperinci tentang penyebutan mengangkat tangan ini. Artinya dipisah gitu. Ya, ada pembahasan khususnya dalam hadis itu. Setelah menjelaskan tentang sifat salat Nabi, di bawahnya, di ujungnya dibahas tentang mengangkat tangan. Sehingga dimudrajkan atau disisipkan. Nah, ya, coba kita ulang pengertiannya tadi. An yakunal matan inda rawin illa tarafan minhu. Matan ini milik seorang perawi kecuali ujungnya. Nah, ini ujungnya ini. Annahu ja'a bisyita fara'um yarfa'una. Ini sebenarnya kalimat annahu ja'a bisyita ini tidak ada pada riwayatnya jalur yang pertama ini. Nggak ada sebenarnya kalimat ini. Lantas dari mana dia mudrajnya? Dari mana dia mengambil lafaz annahu ja'a bisyita dan seterusnya? Itu diambilnya dari ya, kalimat annahu ja'a bisyita ini diambilnya dari jalur yang kedua. Ya, yang mana di jalur yang kedua ini disebutkan secara terperinci di situ. Nah, ya, wadah insyaallah ya. Baik. As-salis wa huwa far'un anis sabiq. Bagian yang ketiga, yang cabang dari yang sebelumnya, itu an yasma'al hadits min syaikhihi illa tarafan minhu fa yasma'uhu an syaikhihi biwasithah fa yarwihi rawin anhu taman bihadfil wasithah. Ada seorang perawi, ini merupakan bagian dari pembahasan tadi ya. Ada seorang perawi ya, dia yasma'al hadis min syaikhihi. Dia mendengar hadis dari gurunya. Ya, dia mendengar hadis dari gurunya illa tarafan minhu, tapi enggak semua. Ya, kecuali bagian terakhirnya. Fa yasma'uhu an syaikhihi biwasithah. Ya, maka kemudian ya fa yusmi'uhu an syaikhihi biwasithah. Maka kemudian dia meriwayatkan hadis ini ya kepada orang lain ya dengan perantara. Wa yarwihi rawin anhu, maka perawinya dia ya, perawinya yang murid si syekh tadi ya, muridnya dia maksudnya muridnya murid syekh itu ya, meriwayatkan secara tam bihasbil wasithah tanpa menyebutkan wasithahnya. Baik, apa yang maksudnya wasithah? Kita lihat contohnya hadis Ismail ibnu Ja'far. Ya, kita katakanlah namanya Ibnu Ja'far ya. Ibnu Ja'far mendengar dari Humaid. Humaid mendengar dari Anas. Ya, ini sudah kita bahas kemarin contohnya ini ya. Di kisahnya Al-Uraniyin. Ya, kisah penduduk Urani. Wa anna Nabi qala lahum la kharajtum ila iblina fasharibtum min albaniha wa abwaliha. Falabdatu wa abwaliha innama sami'a Humaid min Qatadah an Anas. Ya, sebenarnya yang benar adalah Humaid mendengar dari Qatadah dari Anas. Nah, jadi lafaz ya fasyaribtu min lafaz wa abwaliha ini sebenarnya dia ya tidak didengar oleh Humaid dari Anas. Enggak. Yang benar adalah mendengarnya dari Qatadah. Nah, jadi sebenarnya Humaid mendengar di sini ada orang di sini namanya Qatadah gitu. Ya, lafaz apa? Lafaz abwaliha. Nah, jadi Ismail ibnu Ja'far ya, ini mendengar hadis dari Humaid ya, kemudian dia menambahkan ucapan dari Qatadah ya, kepada hadis yang diriwayatkan gitu. Jadi berinisiatif dia menambahkan di situ. Baik ya. Jadi Humaid mendengar dari Anas ya, lafaz ini sampai kata albaniha ya, kemudian dia mendengar juga dari Qatadah dari Anas dengan penambahan kata wa abwaliha. Kemudian Humaid meriwayatkan hadis tersebut kepada Ja'far ya, atau Ibnu Ja'far ya. Dan Humaid meriwayatkan ya kepada Ibnu Ja'far dengan penambahan wa abwaliha, sehingga Ismail bin Ja'far pun meriwayatkan secara utuh ya, secara utuh artinya secara ya, tambahan dari lafaznya Qatadah juga. Baik, bayanahu Yazid bin Harun wa Muhammad ibn Abi Adi wa Marwan ibn Muawiyah wa akharun kulluhum yaquluna fihi an Humaid an Anas wa syaritu min albani qala Humaid qala Qatadah an Anas wa abwaliha.
Ya, seharusnya kalau mau tidak terjadi adanya idraj, maka riwayatkannya seperti ini, ya. An Humaid an Anas itu min al-Baniyat qala Qatadah. Nah, ada penambahan kata qala Qatadah di situ, ya. Seharusnya begini, ya, kalau mau meriwayatkan, ya. Ya, jadi Humaid dari Anas kemudian dipisah, ya. Ini ucapannya Qatadah, ya, dari Anas juga, gitu. Nah, ini udah kita bahas kemarin bentuk yang ketiga. Dan bentuk yang keempat, an yakuna indar rawi matnani mukhtalifani bisnadaini mukhtalifain, ya, fayarwihi ma rawin anhu muqtasiran ala ahadil isnadain aw yarwi ahadul haditsain bi isnadihi al khassa bihi lakin yazidu fihi minal matan, ya, minal matan al-akhar ma laysa fi al-matan, ya, ma laysa fi al-matni al-awwal. Yaitu seorang perawi memiliki dua matan yang berbeda dengan sanad yang berbeda. Fayarwihi ma rawin anhu muqtasan al ahadil isnadain. Maka ada seorang perawi yang meriwayatkan hanya, ya, mencukupkan satu sanad saja. Ya, lakin yazidu fihi al matan akhar, kan, tapi satu sanad itu dia pilih satu sanad, tapi satu sanad ini ada tambahan matan yang tidak ada pada sanad itu sebenarnya, diambil dari sanad riwayat yang kedua. Contohnya misalkan hadis rahu Sa'id ibn Abi Maryam an Malik an Zuhri an Anas anna Rasulullah SAW qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tanafasu mudraj. Kalimat, ya, la tanafasu ini mudraj. Ya, ini adalah lafaz yang mudraj. Nah, adrajahu Ibnu Abi Maryam min haditsin akhar. Ya. Ini disisipkan oleh perawinya, yaitu Ibnu Abi Maryam tadi, dari jalur yang lain, ya, dari jalur lain, dari Malik, dari Abi Az-Zanad. Kalau tadi kan Malik dari Az-Zuhri, ya, Malik ini juga mendengar dari Abi Az-Zanad, Abi Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah. Ya, kalau jalur yang ini kan dari Zuhri dari Anas, gitu, ya, Malik. Nah, ya, jadi riwayatnya adalah kalau dari jalurnya Abu Zanad, ya, iyyakum madzan fa inadh dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu. Nah, kalimat wa la tanafasu yang ada di sini beliau bawa ke sini, ya. Kalimat yang ada di situ di hadisnya yang satu ini dibawa sama beliau ke, atau disisipkan kepada hadis yang, ya, riwayatkan oleh Malik yang lainnya. Padahal ini adalah dua hadis dan dua-duanya diriwayatkan oleh Malik. Ya, tokoh sentral kita di sini tuh Malik. Ya, jadi Malik ini, ya, ternyata dia tidak hanya mendengar satu hadis, dia juga mendengar hadis yang lain, ya, yang lafaznya sama, ya, dari jalur yang lain. Ya, jalur yang pertama dari Malik, ya, Zuhri dan Anas. Ya, kalau jalur yang kedua dari Malik adalah Abu Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah. Nah, di kalimat wala tanafasu ini sebenarnya tidak ada di sini. Ya, lihat bentukan hadisnya beda. Iyyakum tentang zon, ya, tentang jangan saling membenci, jangan saling hasad. Ya, kalau di sini jangan saling memata-matai, ya, la tanafasu wala tahasadu dan seterusnya. Nah, wakil al haditsain muttafaqun alaih min tariqi Malik. Kedua hadis ini muttafaq, kita sepakati bahwasanya memang merupakan salah satu dari riwayatnya Malik. Walaysa fil awal qauluhu wala tanafasu. Ya, di riwayat Malik yang pertama itu nggak ada sebenarnya lafaz wala tanafasu. Dia diambil dari riwayat beliau yang kedua. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, kalau kita bahas mustalah hadis nama beliau ini akan sering keluar, ya. Ya, karena kitabnya Ibnu Salah, ya, Muqaddimah Ibnu Salah menjadi rujukan kita. Ya, itu, ya, kebanyakan menukil dari kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan dalam kitab Al-Fasl Al-Wasal Al-Mudraj fi Naql, ini khusus untuk membahas hadis-hadis mudraj, ya, beliau mengatakan di situ wahum fi hadhil kalimah Ibnu Abi Maryam an Ibnu Syihab wa inna ma yarwiha Malik fi hadithi an Abi Az-Zanad. Wahima fi hadhil kalimah Ibnu Abi Maryam. Ya, Ibnu Abi Maryam di sini nggak sengaja, gitu, memasukkan lapas tanafasu itu ke dalam riwayatnya dia. Ya, jadi, ya, pelakunya di sini adalah Ibnu Abi Maryam ini. Ibnu Abi Maryam ini keliru begitu, ya, keliru dalam, ya, meriwayatkan hadis, ya, tercampur hafalan beliau dari dua jalur ini. Nah,
Ya, jadi itu jadi waham di situ kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik. Kemudian bentuk yang terakhir, bentuk yang kelima, an yasuq rawi al-isnada fayuridu lahu ya fayuridu lahu aridun fayaqulu kalaman min qibali nafsi fayadhunnu ba'du man sami'ahu anna dzalikal kalam huwa matnu dzalikal isnad fayarwihi anhu kadzalik. Karena lebih mudah dipahami ya. Yaitu seorang perawi ya menyampaikan satu sanad tertentu, kemudian ada yang namanya arid. Arid itu artinya faktor yang masuk dari luar, ya, sebab-sebab tertentu gitu. Kemudian dia mengucapkan ucapan dari dirinya sendiri, bukan masuk bagian hadis itu. Ya, kemudian orang yang mendengar mengira itu adalah ucapan. Nah, orang yang mendengar mengira itu adalah bagian dari hadis Nabi, padahal itu ucapan si perawi. Contohnya adalah sudah kita bahas kemarin ini ya, yang disebutkan di hadis maudhu, hadis man kathurat salatuhu bil lail ibyadda wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang salatnya ya banyak di malam hari, maka wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Ucapan ini merupakan ucapan perawi ya yang dicampur dengan hadis. Ini bukan hadis Nabi ucapan ini. Ya, ucapan ini adalah tambahan dari seorang perawi yang disampaikan kepada ya orang yang mendengar. Jadi Anda lupa kemarin siapa namanya yang masuk. Ya. Siapa namanya kemarin? Sufyan atau siapa yang masuk kepada ya syekhnya ya, kemudian ya dia mendengar syekhnya mengucapkan ya suatu ucapan dan dia mengira itu bagian dari hadis tersebut. Ya, ini sudah lewat penyebutannya di pembahasan hadis maudhu. Ya, Antum bisa rujuk kembali ke pembahasan itu. Nah, ya, kemudian apa hukum al-idraj fil riwayat? Ya, apa hukum mudraj fil riwayat? Tadi kan kita katakan mudraj itu secara umum termasuk hadis dhaif dan dia mardu, tertolak, tidak boleh diterima. Nah, akan tetapi ada perinciannya mudraj itu. Jadi ada kondisi nanti dia boleh diterima, ada kondisi yang tidak boleh diterima. Ada 3 kondisi, insya Allah akan kita bahas nanti. Ya, baru kemudian kita masuk ke ya al-ibdal. Nanti ibdal ini masuk pembagian ya idraj juga. Nah, ya setelah itu baru kita masuk ke hadis muttarib insyaallah. Setelah muttarib baru kemudian masuk ke hadis al-maqlub. Nah, Allah taala alam. Ya, tapi di hada wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita himmah, tekad yang kuat untuk senantiasa memurojaah dan membaca-baca kembali pembahasan dan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Allah taala alam. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.